awalnya hanya iseng ke toko-toko ikan, ngeliat ikan Mas Koki lucu-lucu, dan pada saat itu emang saya beli beberapa, niatnya nggak untuk dijual. Uangnya Mas Koki itu enak gitu kan. Makanya dari situ saya berlanjut jualan Mas Koki dan stop kuliah. Sebetulnya ikan Mas Koki ini ikan yang sudah pasti biasa anak-anak cowok tuh piara dari kecil. Walaupun Mas Koki ini kita senang, kadang-kadang tuh saya kalau ngebreeding ngikutin mood. Untuk teman-teman pilih pakan Mas Koki yang harganya lumayan, karena menurut gua pakan itu nggak bisa diakal-akalin dengan yang murah kalau menurut gua. Jadi ada harga, ada kualitas. Dan biasanya sekarang suka gua selingin kayak ginian nih. Ini kalau teman-teman lihat bukan to be fake atau cacing sutra, bukan, tapi ini Artemia dewasa yang dikeringin. Nah ini gua biasa kasih mereka buat cemilan. Biasa sih kalau gua prinsipnya gas dulu, curhat belakangan gitu. Selamat siang, sahabat Antara 3. Di sini saya Ricky JR dari Ricky JR Godfish. Hari ini saya ingin sedikit bercerita tentang background saya di dunia Mas Koki sebagai breeder bisa, groomer bisa, dan sekarang ya lebih banyak ke sellernya. Awal mula saya main koki itu dari tahun 2009 ya. Tahun 2009 itu saya sekitar masih umur belum 20, masih belasan tahun. Itu pertama-tama saya kurang lebih pas zaman-zaman saya kuliah. Pada saat itu tahun 2009 mau ke tahun 2010 saya terus kuliah di daerah Tangerang, udah sampai di semester 2. Di semester 2 akhirnya pada suatu ketika saya menemukan passion saya nggak di dunia akademi atau di kuliah gitu. Jadi akhirnya saya menjadi seller Mas Koki. Kenapa milih Mas Koki untuk jadi ikan yang saya suka dan saya jadikan bisnis? Awalnya hanya iseng ke toko-toko ikan, ngeliat ikan Mas Koki lucu-lucu, dan pada saat itu memang saya beli beberapa, niatnya nggak untuk dijual. Cuman karena memang pada saat itu marketplace belum ada seperti sekarang, dunia medsos nggak seperti sekarang. Zaman dulu itu hanya ada saya jualannya itu di, kalau teman-teman angkatan lama ngerti deh, yang namanya Kaskus. Nah di situ saya mulai jualan. Ternyata dari situ uangnya Mas Koki itu enak gitu kan. Makanya dari situ saya berlanjut jualan Mas Koki dan stop kuliah gitu. Nah nama saya sendiri, kenapa orang kadang bertanya nama Ricky JR. Nah sebenarnya nama Ricky JR itu saya nggak sengaja dapatnya, karena waktu itu pada saat itu saya mau bikin Facebook harus ada nama, middle name, dan last name. Nah kebetulan nama KTP saya cuma RICKY, saya nggak tahu harus masukin apa gitu kan. Saya mau masukin Ricky JR aja nggak bisa, harus middle name harus ada ya. Mau nggak mau ya udah saat itu Ricky JR. Sampai sekarang ternyata nama itu ya menjadi nama populer saya di dunia Mas Koki atau di dunia ikan sebagian gitu, kayak Diskus, Lohan, ataupun di Manfish gitu. Kenapa saya memilih ikan Mas Koki? Sebetulnya ikan Mas Koki ini ikan yang sudah pasti biasa anak-anak cowok tuh piara dari kecil. Entah itu beli mati, pokoknya ikan ini tuh udah ada dari sejak kita zaman kita TK, SD pasti kita mainan ikan kalau anak cowok rata-rata tuh ya. Udah gitu memang ikan ini saya suka banget di ikan ini gitu, karena ikannya lucu ya kan, ikannya bisa digabung rame-rame, udah gitu progresnya bisa kelihatan signifikan banget gitu kan. Itu buat saya tuh nggak pernah bosen sama ikan Mas Koki ya, walaupun saya juga main ikan-ikan jenis lain ya, beberapa ikan jenis lain, cuman tetap aja balik lagi ke Mas Koki. Jenis apa yang dibudidayakan? Sebenarnya saya tuh bisa ternak
rancu, bisa ternak ryukin, demekin, maupun oranda. Karena jenis 4 itu yang sekarang populer ada di kontes. Cuman walaupun Mas Koki ini kita senang, kadang-kadang tuh saya kalau ngebreeding ngikutin mood. Saya lagi senang ryukin nih, saya bikin ryukin yang banyak. Lagi senang rancu, bikin rancu gitu. Jadi nggak menentu harus bikin semuanya gitu kan. Nah, di balik itu juga lagi mood, lagi pengen bikin sesuatu di rancu. Kadang-kadang hasilnya itu di luar ekspektasi gitu loh. Misalnya kayak saya lagi seneng banget rancu, lagi pengen main rancu, ternyata anak saya di kontes-kontes anak rancu bisa jadi primadona gitu kan. Begitupun dengan ryukin. Beberapa anak ryukin saya sering banget lah di kontes gitu kan, banyak yang juara gitu kan. Begitupun oranda, demekin, banyak banget primadonanya di kontes-kontes nasional di Indonesia. Nah, untuk saat ini saya lagi ada anakan di oranda shortail, karena oranda shortail ini sekarang lagi musim lah, ibarat kata lagi banyak peminatnya, karena termasuk juga salah satu jenis yang baru di dunia Mas Koki gitu. Nanti kalau teman-teman mau lihat, kita spill videonya di belakang-belakang video, jadi teman-teman nonton terus. Ikan indukan saya itu rata-rata berasal dari, mau nggak mau sih kita harus ada salah satu darah impornya ya, untuk bisa kayak oranda atau rancu mau nggak mau impor. Nah, tapi di indukan lokal yang saya punya, saya biasa udah megang sampai ke F2-nya dulu untuk anakan saya. Jadi saya tahu anakan apa yang akan mau saya perbaiki di anakan saya. Makanya saya harus crossing sama impor yang mempunyai kelebihan di anakan saya yang tidak punya gitu. Jadi berkata anakan saya punya kekurangan nih, jadi saya ambil impor untuk menutupi kekurangannya di anakan saya. Jadi anakan saya menjadi lebih sempurna gitu biasanya. Dari farm-farm luar ya, kita nggak nutupin farm, mau nggak mau sih zaman sekarang ya kita harus open ya, nggak mesti harus lokal sama lokal ya, kita harus ngikutin zaman gitu kan, karena juga sekarang ikan impor tuh gampang sekali didapat gitu, dengan harga-harga yang terjangkau kita bisa dapetin. Untuk punya berapa jenis dan berapa ekor sih, saya rasa untuk di 2 kolam ini aja saya rasa sih ada ya sekitar 200 sampai 300 ekor ya. Untuk kisaran harga, saya biasanya di size baby untuk anakan saya start dari harga 500.000 sampai dengan 1 juta. Mau itu rancu, mau itu ryukin, mau itu demekin, mau itu oranda. Karena saya bukan depend pada jenisnya, tapi depend kepada kualitasnya si ikan itu sendiri gitu. Nah, apa aja hama-hama yang biasa kita hadapin di Mas Koki itu biasa sih nggak jauh-jauh tuh dari kutu ya, kutu jarum atau kutu bulat yang kayak kura-kura tuh. Biasa pemain-pemain koki pasti udah familiar sama itu. Nah, biasa kita cari tahu dulu tuh, biasa penyebabnya apa. Biasa penyebabnya dari penurunan kualitas air, terlalu banyak kotoran, jadi mereka bisa muncul tuh untuk nempel-nempel di Mas Koki. Atau kadang kita ngasih Mas Koki itu makanan-makanan bukan pelet, seperti makanan hidup kayak cacing sutra. Nah, itu mereka biasa bawa-bawa bibit-bibit hama tuh. Cuman untuk teman-teman nggak usah takut, nggak usah khawatir, hama-hama seperti itu gampang kita basmi atau kita tanggulangi. Teman-teman tinggal beli obat-obatannya anti kutu, banyak banget di marketplace, kayak mereknya Kutu Blast atau Dimilin. Nah, itu teman-teman bisa pakai diaplikasiin ke ikan, itu aman untuk ikan dan hasilnya benar-benar efektif. Nah, terus untuk tips pemilihan outdoor palut seperti ini atau akuarium seperti ini, karena saya nggak pakai kanopi, otomatis satu, sinar matahari itu pasti kencang banget dalam palut ini ya. Yang otomatis yang pertama pasti akan cepat hijau. Nah, teman-teman untuk menanggulangi air hijau ya, teman-teman harus bikin filter mekanis biologisnya yang bagus, dan jangan lupa dipakai lampu UV di chamber terakhirnya, itu untuk mengurangi air supaya nggak hijau, dan ikan juga sehat kayak gini, seger semua. Nah, tapi beberapa teman-teman bilang, apa nggak apa-apa ikan kena hujan kayak gini. Nah, kalau untuk hujan menurut saya nggak ada masalah. Biasa saya treatment saya di palut saya kalau hujan, saya nyalain air bersih untuk masuk ke sini, saya sampai luber. Jadi air hujan tuh biasanya akan lebih ringan di atas. Jadi kenapa saya bikin luber? Biar si air yang di atas permukaan tuh kebuang semua gitu. Salah satu tipsnya seperti itu, teman-teman boleh bisa coba di rumah. Nah, untuk masalah suhu di outdoor begini memang sangat bagus untuk suhu Mas Koki ya, akan anget airnya. Sampai jam 8 jam 9 malam akan anget, karena ini berdasarkan semen. Biasanya kalau semen atau bata begini, dia nyimpen panas. Nah, yang jadi masalah kalau teman-teman biar ikan Mas Koki di outdoor pakai bak fiber yang tipis dengan volume air yang sedikit atau nggak akuarium, itu akan terjadi fluktuasi suhu yang ekstrim. Kalau siang cepat panas, kalau malam cepat banget dinginnya, itu yang akan menjadi masalah.
Oke, untuk pakan sendiri di sini gua nggak ribet-ribet. Untuk di pemeliharaan mas koki, pakai pakan mas koki yang biasa-biasa teman-teman pakai deh. Tapi yang boleh gua saranin untuk teman-teman pilih pakan mas koki yang harganya lumayan. Karena menurut gua pakan itu nggak bisa diakal-akalin dengan yang murah. Kalau menurut gua, jadi ada harga, ada kualitas. Itu aja tipsnya. Nah, untuk pakan lainnya selain pelet, biasanya di sini diselingin sama cacing beku. Kalau cacing sutra nggak pakai, cacing sutra untuk anak-anak yang burayak. Dan biasanya sekarang suka gue selingin pakai ginian nih. Ini kalau teman-teman lihat bukan to be fake atau cacing sutra, bukan, tapi ini Artemia dewasa yang dikeringin. Nah, ini gue biasa ngasih mereka buat cemilan gitu. Ya, untuk air di sini sendiri, di kolam sendiri sini, jujur aja pakai air pump, 100% air pump, karena di sini gua nggak bisa ngebor, nggak bisa ngegali sumur gitu kan, karena ini kompleks perumahan gitu kan. Cuman sejauh ini air pumpnya so far oke, so good. Untuk air pump untuk di beberapa daerah sih memang ada yang kapornya tinggi ya. Nah, itu kalau kapor tinggi, tipsnya sih gampang untuk teman-teman, cium aja begitu keluar air keluar ikan, bau kaporit, udah teman-teman kalau mau aman jangan langsung pakai. Baiknya teman-teman inepin dulu di toren, di tandon ataupun di penampungan lainnya. Tapi kalau gue di sini karena gue udah tes, gue bisa langsung dari air pump gue langsung ke ikan, nggak pernah ada kejadian macam-macam untuk saat ini gitu. Nah, di samping itu karena air gue pakai air pump dan gue pakai filter biologis, nah gue kadang-kadang nambahin juga tuh probiotik. Probiotik yang biasa gue pakai sih biasa pakai JCF tuh ya. Jadi JCF itu probiotik yang menurut gue sangat komplit kebutuhannya untuk si ikan gitu. Ikan yang menang kompetisi sebenarnya kalau mau diceritain sih banyak banget om, yang hampir setiap kompetisi itu sekali menang kita beberapa kelas gitu kan, beberapa ikan gitu kan. Cuman emang dari beberapa ikan itu ada yang serunya tuh gini, di kompetisi sebelumnya dia belum menang karena memang satu dan lain hal ya, mungkin warnanya belum jadi, warna badannya belum jadi. Tapi di kontes berikutnya dia langsung juara kecil tuh kita sebut 1, 2, 3 gitu ya. Nah, untuk kemarin yang dilalu di Nusatik itu ada Ryukin senior juara 2, terus ada Ryukin junior lagi juara 5, terus ada Ryukin jumbo lagi itu juara 4. Nah, itu Ryukin itu yang lagi menang nih di kontes sebelumnya di Nusatik gitu. Itu salah satu juga ikan-ikan favorit gua, walaupun sekarang ikannya udah pada balik nama semua gitu kan. Nah, terus sebelumnya lagi di tahun lalu gua punya ikan yang paling berkesan itu di Demekin. Demekin itu biasa ikan paling apa ya, kastanya tuh di bawah rancu, di bawah rana, di bawah Ryukin. Tapi Demekin gua lagi itu bisa nyabet 2 kali Young Champion. Nah, itu menurut gua suatu hal yang apa ya, yang jarang terjadi. Biasanya yang champion tuh kalau nggak rancu oranda, tapi dia bikin gua bisa ngalahin itu semua 2 kali yang champion. Tapi juara satunya sih gua nggak kehitung deh, kurang lebih 3-4 kali tuh dia bikin. Rencana ke depan sih gue tetap breeding, tetap grooming ya kan. Rencana juga gue mau nambah kolam lagi di samping garasi biar lebih banyak lagi ikan yang bisa gue grooming, bisa di breeding gitu kan. Nah, terus harapannya untuk dunia mas koki ini gue harap sih bisa makin solid, makin kompak, pelaku bisnisnya, sellernya, breedernya maupun hobisnya bisa sinergi lah gitu. Mau kita ngebentuk sama-sama suatu organisasi yang gede gitu kan, bisa ngarumin nama bangsa Indonesia dari mas koki gitu. Nah, terus untuk pesan-pesan buat teman-teman hobi seller sama breeder ya, tetap semangat, jangan pernah nyerah gitu kan, walaupun kadang kita capek nih sama dunianya gitu kan, capek sama politiknya, capek sama intriknya. Biasa sih kalau gua prinsipnya gas dulu, curhat belakangan gitu. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama saya Ricky JR nih. Tadi kita sedikit bahas masalah Oranda shorttail ternakan gua nih. Sedikit gua spill nih, Oranda OST yang bahan show kayak gini. Ya nih, teman-teman ya. Salah satu spek kontes ikan OST nih ya. Satu yang namanya OST ya udah ekornya pendek ya. Tapi ekor pendek dia punya sudut ekor yang tinggi. Ya, sudut ekornya tinggi, teman-teman. Yang kedua, badannya harus tinggi punggungnya. Dan yang ketiga, dorsal ekor sirip-sirip nggak boleh ada yang ngelipet. Nah, seperti ini teman-teman. Dan kepala usahakan yang seperti ini ya teman-teman, karena ini cikal bakal jambul yang gontok seperti ini teman-teman. Kanal fin yang rapi. Kalau warna bisa kita improve karena dia masih kecil ya teman-teman.
Ini usianya kurang lebih 2,5 bulan. Itu aja teman-teman tips dari saya mengenai sedikit OST spek kontes. Sahabat Tentara 3, mungkin itu aja yang bisa saya sharing tentang Mas Koki ya. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah saya sampaikan bermanfaat lah untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa juga teman-teman untuk subscribe channel Tentara 3, share ke teman-teman semuanya, dan ditonton-tonton semua videonya, jangan lupa. Nah, kalau teman-teman juga pengen sharing-sharing tentang Mas Koki ke saya, atau pengen nyari Mas Koki yang untuk kontes atau apa, boleh hubungi saya di Facebook dan Instagram yang sama, itu Ricky JR. Sambung aja semua, nanti bakal keluar nama saya. Nah, tapi teman-teman kalau yang mau main nih ke kolam, pengen ngerasain lihat palutnya nih, ya kan, boleh ke Liput Cikarang, Jalan Surya Kencana 3 nomor 1, Cibatu. Oke, untuk teman-teman yang mau kontak gue di WA, boleh di 0818 0679 1877. Mungkin udah itu aja dari gua. Sampai ketemu lagi di lain waktu. You can't stop what's moving. You can't stop what's moving. I'm changing my life and I won't look back ever again. No fear, see clear, you deserve to be great. I